Welcome to Media. Metatopedia. Only on 107.7 Meta Radio. Media. Metatopedia. Sebuah thread mengenai predator fetish kain jarik berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di media sosial Surabaya. yang dihebohkan dengan unggahan seorang model yang menjadi korban fetish berkedok pemotretan produk mukena. Setelah cuitannya viral di media sosial, ada banyak korban predator Gilang yang menghubunginya. Bahkan menurutnya, korban dari Gilang ini mencapai lebih dari 20 orang. Diketahui Gilang menjadi pembicaraan lantaran diduga melakukan pelecehan seksual bungkus kain jarik. Kini pelaku fetish di Surabaya tersebut semakin terungkap perilaku. Salah satu korban lain fetis mukena, AZ, seorang mahasiswa di Kota Malang, juga menceritakan kisahnya di Twitter melalui kutas yang Untuk bisa diunggahnya Rabu berkomunikasi kemarin. dengan calon korban, biasanya Gilang melakukan pendekatan lewat media sosial. Total ada 10 korban yang berprofesi serupa, yakni model dan influencer, mayoritas merupakan warga Malang. Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan vonis penjara selama 5 tahun 6 bulan terhadap terdakwa kasus fetish kain jarik Gilang Aprilia Nugraha. .7 Meta Radio, your future media. Halo, selamat malam Metagen. Apa kabar kamu malam hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Dan sekarang saatnya kamu ditemenin barengan sama Salma di Media Metatopedia. Metagen, di awal tadi kita udah dengerin tuh sebuah cuplikan berita ya. Kira-kira serem gak sih kalau misalnya hal itu ternyata ada nih di sekitar kita? Tapi sebenarnya kamu familiar gak sih sama yang namanya fetish? Atau kamu malah baru tahu nih gara-gara kasus yang barusan kamu dengerin tadi? Dan fetish itu kira-kira normal gak ya Metagen ada di diri manusia? Makanya di media hari ini Salma mau kupas tuntas biar sama-sama paham tentang fetish. Pokoknya Metagen stay tune terus ya barengan sama Salma di Media Metatopedia. 107.7 Meta Radio, your future media. Media Metatopedia. Boleh disebutkan nama dan pekerjaannya? Nama saya Fikri, pekerjaan mahasiswa. Nama saya Anne, pekerjaannya ibu rumah tangga. Kenalin, nama aku Rama, usia 21, pekerjaan wira swasta. Tahu nggak fetish itu apa? Kita menggambarkan tentang hubungan seksual, begitu ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah pelecehan yang aneh-aneh itu ya sekarang lagi musim. Menurutku fetish itu imajinasi atau pelampiasan hasrat seksual menurut imajinasi kita, kayak gitu. Apa pendapat Anda mengenai fetish? Menurut saya sih kalau preferensi seksual orang-orang itu kan beda-beda ya. Kayak misal ada orang suka dengan kaki atau misal suka dengan wajah atau apa itu gitu. Kalau menurut saya sih itu suatu normal ya, kayak itu lebih ke menggambarkan kesukaan orang-orang asalkan itu tidak menyimpang terlalu jauh gitu. Ya sebenarnya kalau untuk perempuan mengerikan ya. Jadi emang pelakunya benar-benar harus ditangkap. Wajar-wajar aja sih. Kasus fetish apa yang pernah Anda ketahui? Fetish yang saya tahu sih kayak lebih ke ya masih agak normal-normal sih, lebih ke fetish suka ke kaki atau mungkin ke ketiak, atau mungkin fetish ada juga yang fetish suka ke orang-orang yang lebih pintar, berpendidikan gitu. Saya pernah baca yang dibungkus pakai apa? Kain ya kalau nggak salah. Gilang bungkus bukan sih? Iya, gilang bungkus itu. Apa yang ingin Anda sampaikan ke masyarakat umum mengenai fetish? Ada ya, untuk teman-teman yang mungkin punya hasrat seksual yang tinggi dan dia ingin melampiaskan seksual dengan cara mungkin fetish dia atau apalah itu lebih terarahkan, lebih terkondisikan. Jadi kayak nggak semua orang itu bisa menerima hal seperti itu gitu kan. Menurut Lembaga Mahasiswa Psikologi Universitas Gadjah Mada, fetish merupakan obsesi seksual yang terjadi ketika seseorang mengalami respons seksual yang intens terhadap objek yang bukan merupakan bagian tubuh genital.
Kata fetis ini digunakan untuk menggambarkan benda mati ataupun bagian tubuh non-genital yang dapat meningkatkan kondisi gairah seseorang. Tidak hanya objek, fetis juga dapat dikaitkan dengan situasi maupun suatu aktivitas tertentu. Fetis dapat terjadi pada setiap individu, tetapi fetis dapat menjadi gangguan apabila sudah terjadi tekanan pribadi yang disertai dengan gangguan dalam fungsi sosial, pekerjaan, atau ranah krusial lainnya yang diakibatkan oleh fetis tersebut. 107.7 Meta Radio, your future media. Media, Meta Topedia. Tuh Metagen, ternyata masih banyak ya masyarakat yang kurang paham mengenai fetish ini. Tadi juga udah dijelasin sama teman aku Mafa tentang fetish ini juga. Dan kalau misalnya kita flashback lagi ke tahun 2020 gitu, sebenarnya ada satu kasus yang viral banget tentang seorang pria yang melakukan pelecehan seksual secara daring. Dan korbannya itu Metagen diminta untuk dibungkus dengan kain jarik. Kalau misalnya kita lihat dari sisi hukum, kira-kira gimana ya pelecehan seksual yang disebabkan oleh fetish yang kurang wajar ini? Dan langsung aja kita tanyain ke Judith Gracia Ada. Jadi beliau ini Metagen merupakan enumerator indeksasi putusan kekerasan seksual dan juga lulusan dari Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan udah ada Mafa lagi Metagen yang bakalan tanya-tanya ke Kak Judith. Jadi langsung aja kita dengerin. Fetish itu di mata hukum seperti apa ya? Jadi kalau di mata hukum sendiri belum ada ya definisi fetish. Fetish itu definisinya seperti apa, mencakup apa-apa saja, dan apa sih hukuman pidananya bagi orang-orang yang menyalahgunakan fetish yang mereka miliki. Sejauh ini kalau dalam melihat kasus-kasus pidana yang berhubungan dengan fetish, seperti yang mungkin kita tahu kasus fetish mukena atau gilang kain jarik kali ya yang paling terkenal. Nah itu memang definisi fetishnya masih diambil dari sisi ilmu kesehatan. Jadi dari sisi psikologis, apa sih itu fetish dan kenapa seseorang bisa memiliki fetish. Nah karena di hukum sendiri belum ada definisinya dan juga belum ada ketentuan pidana yang menjerat kelakuan fetish yang dalam artian kekerasan, maka dari itu sebenarnya masih sangat susah untuk memidana seseorang yang melakukan kekerasan dengan menggunakan fetishnya. Gitu sih kurang lebih. Berarti fetish di mata hukum itu lebih mengarah ke pelecehan seksual? Nah itu sih yang sulit karena kan seperti aku bilang bahwa nggak semua fetish itu menjadi kekerasan seksual kecuali dilakukan ke orang-orang yang tidak consented atau tidak setuju gitu. Permasalahannya adalah sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku kekerasan seksual fetish ini ke dalam unsur delik pidana. Karena kalau di pidana sekarang itu terkait dengan pelecehan seksual itu ada di pasal 289 KUHP. Tapi bentuknya masih strictly atau secara ketat mengatur tentang pelecehan yang berbentuk fisik. Misalnya disentuh di bagian yang bersifat seksual. Nah selain itu di 285 KUHP itu tentang pemerkosaan itu juga harus ada penetrasi. Nah jadi di luar kedua pasal itu sangat sulit untuk menjerat seseorang atas dasar kekerasan seksual ketika basisnya adalah fetish. Lalu adakah contoh kasus pidana di Indonesia yang disebabkan oleh fetish? Contoh ya, kasus fetish mukena yang di Malang. Itu akhirnya bebas, kena SP3 oleh polisinya karena polisinya bilang tidak ditemukan unsur pidana dari kelakuannya. Gitu. Lalu untuk kasus gilang kain jarik itu juga kenanya UU ITE Junto 335 KUHP. Jadi cuma termasuk ke tindakan asusila alias tindakan yang membuat publik tuh merasa tidak enak gitu. Dan dia kena UU ITE-nya karena dia menyebarkan ulang foto-fotonya. Jadi kalau misalnya waktu itu Gilang tidak menyebarkan ulang foto-fotonya, mungkin aja dia sebenarnya nggak bisa dihukum gitu. Segitu dangkalnya ya peraturan mengenai kekerasan seksual. Nah makanya mungkin akhirnya nge-raise isu baru yang sering-sering dibawa di prolegnas seperti RUU PKS. Nah itu tuh supaya ya didasari supaya bisa menjerat orang-orang yang melakukan kekerasan seksual dengan berbasis fetish. 107.7 Meta Radio, your future media. Media, Meta Topedia.
Nah, tadi kamu udah dengerin nih Metagen penjelasan dari sisi hukum yang udah dijelasin juga kalau ternyata emang belum ada nih pasal yang mengarah ke kekerasan seksual yang disebabkan oleh fetish. Dan emang solusi penegak hukum nih Metagen adalah menggunakan pasal yang mendekati dengan kasus ini. Jadi semoga kedepannya Indonesia punya aturan ya yang mengatur tentang kekerasan seksual fetish ini Metagen, supaya nggak kejadian lagi pembebasan pelaku kekerasan seksual fetish seperti pada kasus fetish mukena tadi ya. Dan juga kalau misalnya bila mana terjadi lagi kasus seperti ini, penegak hukum semoga bisa langsung menjatuhkan pidana sesuai dengan pasal yang berlaku. Tadi kamu udah dengerin ya tentang sisi hukumnya Metagen, dan sekarang ada satu lagi nih yang bakalan Salma tanya soal fetish ini. Kira-kira kalau misalnya dari sisi psikolog, gimana ya pendapatnya? Sekarang ada Salma Dia Saraswati. Waduh, namanya sama juga nih kayak aku, yang udah barengan sama Salma juga. Jadi beliau merupakan seorang psikologi klinis dan juga dosen dari Politeknik LPP. Yuk kita dengerin statement dari Kak Salma. Oke, fetish dalam sisi psikologi adalah ketertarikan seksual pada benda atau bagian tubuh yang umumnya tidak dipandang secara seksual. Jadi individu itu merasa terangsang secara seksual ketika dia itu membayangkan sesuatu objek, benda maupun bagian tubuh yang tadi non-living atau enggak secara seksual itu sebenarnya menimbulkan gairah. Contohnya itu biasanya ada kaki atau rambut atau dia bagian tubuh lain yang di luar genital. Fetish ini cukup wajar dimiliki oleh kita, oleh manusia, dan sebenarnya hampir semua orang itu punya fetish tertentu. Hanya saja memang ada yang sadar dia punya dan ada yang nggak sadar seperti itu. Dan sebenarnya selama fetish ini tidak menimbulkan gangguan fungsi, gangguan sehari-hari maupun tidak ada merugikan orang lain, jadi tidak ada pemaksaan maupun melibatkan anak kecil, pengancaman maupun dilakukan di ruang publik, sebenarnya masih cukup wajar. Yang bermasalah adalah nanti ketika itu sudah dilakukan di ruang publik, sudah mengganggu kehidupan sehari-hari, kehidupan seksualnya, dan biasanya sudah melibatkan orang lain ya secara ancaman maupun anak kecil. Sebenarnya belum ada penelitian yang secara jelas ya yang menyebutkan kenapa sih orang ini bisa memiliki fetish tertentu. Hanya saja memang ada beberapa kemungkinan penyebab yang nantinya bisa kita cek ke orangnya langsung gitu. Yang pertama, mungkin dia pernah mengalami gangguan di masa kecil gitu ya. Kemudian pernah mengalami pengalaman kekerasan seksual di masa kecil maupun saat dia tumbuh besar. Kemudian adanya paparan pornografi atau hal-hal yang berbau seksual di luar sana yang biasanya tidak dibarengi dengan edukasi seksual atau adanya bantuan dari lingkungan maupun orang tua. Kemudian lingkungan sosial yang sangat tidak mendukung biasanya juga menyebabkan munculnya fetish tertentu seperti itu sih. Pelaku fetish yang sudah sangat mengganggu dan meresahkan seperti itu kita perlu dalami lebih lanjut ya, dalam artian kita perlu asesmen lebih lanjut lagi. Kayak kenapa sih kok orang ini atau individu ini punya fetish tertentu gitu? Apakah mungkin ada trauma di masa lalu? Apakah memang ada pola pikir yang salah atau hormon yang berlebih seperti itu? Jadi perlu untuk asesmen lebih lanjut dulu biasanya untuk mengetahui akar masalah ataupun penyebab dari individu memiliki fetish ini. Kemudian jika sudah memang kita perlu mengadakan treatment psikoterapi maupun konseling yang itu menyesuaikan penyebabnya gitu. Jadi misalnya memang ada masalah di hormonnya, kita biasanya melibatkan psikiater atau dokter untuk terapi hormon juga seperti itu. Kemudian biasanya sambil terapi farmako atau obat itu biasanya kita dampingi secara psikologis, dalam artian ada terapi behavior terapi dan kognitif terapi yang biasanya kita lakukan untuk membantu menghandle atau menangani masalah kognitifnya. Jadi mungkin dia punya pola pikir yang salah atau ada trauma di masa lalu yang kita perlu untuk tangani juga seperti itu. (107.7) Meta Radio, your future media. Metagen. Tadi kan kita udah dengerin nih penjelasan tentang fetish dari sisi hukum dan juga sisi psikolog. Kalau misalnya kita simpulin bareng, berarti fetish ini adalah hal tabu yang gak selamanya harus kita pendam ya. Tapi harus juga kita ketahui supaya di masa depan nanti kita dapat selalu berada di arah yang benar dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, Metagen. Gimana nih? Kamu udah makin paham kan tentang yang namanya fetish itu apa?
Tapi sayang banget nih Metagen, Salma udah harus pamit undur suara dulu sama kamu. Dan pastinya Salma gak bosen-bosennya ya ngingetin kamu untuk patuhi protokol kesehatan. Gak lupa juga buat ngingetin kamu untuk selalu menerapkan 5M setiap berpergian keluar rumah, agar kita tetap terlindungi nih di tengah situasi pandemi COVID-19 saat ini. Biar kita bisa ketemu lagi dong pastinya setiap hari Kamis dan Jumat jam 10 malam cuma di media Metatupedia. 107.7 Meta Radio, your future media. Salma pamit and see you Metagen. One 7.7 Meta Radio, your future media. Welcome to media. Metatupedia. Only on 107.7 Meta Radio.